tauhid tersebut. Kita sudah membahas atau membaca 4 pembahasan. Yang pertama mengenai Allah. Yang ketiga al-iman, tentang iman. Dan yang keempat yaitu al-arzaq, mengenai rezeki. Tersisa 3 pembahasan lagi, yaitu tentang al-kufru, kekafiran, kemudian al-arsyu, aras, dan yang ketujuh tentang al-haqqu subhanahu wa ta'ala, tentang al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kelima mengenai al-kufru. Kembali saya tegaskan oleh Imam Al-Qushairi dari Sa'id Al-Kharras. Qala Abu Sa'id Al-Kharras. Abu Sa'id Al-Kharras berkata, "Zalal juhda yasilu ila matlubihi wa man zanna annahu bighairil jahdi yasilu fahuwa mutamannin." Barang siapa yang menyangka bahwa dengan mengerahkan usahanya, dengan beramal sungguh-sungguh, maka itulah yang akan mengantarkannya kepada tujuan yang dikehendaki, yaitu keridaannya Allah, maka dia akan merasa kelelahan. Dan barang siapa yang menyangka bahwa tanpa beramal, tanpa bersungguh-sungguh dia akan sampai kepada tujuan, itu adalah orang yang berangan-angan. Jadi kalau ada yang bersandar kepada amalnya, yang merasa dengan rajinnya dia salat, banyaknya puasanya, banyaknya zikirnya, banyaknya bacaan Al-Quran, itu semua yang akan mengantar dia kepada tujuan, maka dia akan kelelahan. Karena dia telah bersandar kepada amalnya. Kalau orang itu sudah bersandar kepada amal, maka kemudian akan muncul di dalam hati rasa ujub, kagum terhadap amalan tersebut. Akhirnya kita akan capek dalam beramal karena sandaran kita adalah amalan. Tapi bukan berarti kemudian amal itu diremehkan. Karena selanjutnya beliau berkata, dan barang siapa yang menyangka bahwa dia akan sampai, itu adalah orang yang berangan-angan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling menyadari bahwa rahmat Allah lah yang akan mengantarkannya kepada tujuan. Tapi beliau pula orang yang paling sungguh-sungguh dalam beramal. Tidak i'timad, tidak bersandar kepada amalannya itu. Mengapa kita beramal? Karena Allah telah mensyaratkan untuk mendapatkan keridhaannya melalui amal, melalui ketaatan. Tapi jangan sekali-kali bersandar kepada amalan kita. Ya, kita beramal karena Allah yang perintahkan. Tapi jangan jadikan amalan itu sebagai sandaran untuk kebahagiaan, ya, untuk mendapatkan di dunia maupun di akhirat. Serahkan kepada Allah. Itu bagian yang akhir yang kita bahas yang lalu. Kekufuran. Mengapa ini dibahas di dalam kitab Ar-Risalah Al-Quran? Saya juga sudah pernah singgung bahwa beliau hidup di suatu masa ketika paham dengan sangat pesatnya. Dan di antara ajaran dalam paham Mu'tazilah itu, Allah buruk. Itu ajaran dalam Mu'tazilah, Pak. Allah tidak.
Sementara di dunia ini kita melihat banyak ada kedurhakaan, fasikan, bahkan puncaknya ada kekafiran. Allah tidak menciptakan kekafiran, ini menurutmu. Tapi kekafiran itu ada. Maka siapa yang menciptakan kekafiran? Manusia sendiri. Karena sudah menetapkan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran Majusi yang menyembah api ada dua, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang inilah yang menciptakan kebaikan, sementara Tuhan gelap yang menciptakan keburukan. Ada dua pencipta. Agama bahwa pencipta yang sesungguhnya hanya Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana menjelaskan adanya kekufuran itu? Siapa sebetulnya yang menciptakan? Allah atau manusia? Sementara Allah tidak meridai adanya kekufuran tersebut. Tapi kekufuran itu jelas ada. Maka itulah yang mendorong sehingga pembahasan tentang kekufuran tersebut dibahas sejak awal dalam kitab ini. Qala al-musannif, Imam Al-Qushairi berkata, Su'ila al-wasiti anil kufri billahi aw lillahi. Faqala, al-kufru wal iman wad dunya wal akhirah minallahi wa ilallahi walillahi. Imam Al-Wasiti pernah ditanya mengenai kekufuran, kufur kepada Allah. Maka beliau menjawab, kufur sebagaimana iman, begitu juga dunia dan akhirat, semuanya minallah, semua dari Allah. Wa ilallah, semua akan kembali kepada Allah. Wabillah, semua terjadi dengan kehendaknya Allah. Walillah, dan semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya keimanan Pak yang diciptakan oleh Allah. Kekufuran pun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia yang menciptakan kekufuran tersebut. Lalu apakah itu kemudian tidak akan dijadikan dalil, tidak akan dijadikan alasan oleh orang-orang yang kafir nanti di hari kemudian, ketika mereka akan diazab, ketika mereka akan dihukum, lalu mereka akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, saya dihukum atas sesuatu yang saya tidak ciptakan. Engkau sendiri Allah, saya jadi kafir. Kenapa saya saya menciptakannya? Bukankah menyebutkan dalil dan alasan seperti itu? Apa dengan iblis? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mau sujud. Lalu kemudian iblis mendapatkan laknat dari Allah SWT, terusir dari surga. Iblis itu sempat bertanya, apakah engkau sudah tahu bahwa akan sujud kepada Adam? Allah menjawab, saya sudah tahu bahwa kamu tidak akan sujud kepada Nabi Adam. Terus kata iblis, lalu mengapa saya dihukum? Atas apa yang sudah engkau ketahui ya Allah? Allah menjawab, karena kamu tidak tahu apa yang saya
Segala sesuatu itu diketahui oleh Allah. Tapi kita Pak makhluk tidak tahu apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ibaratnya seperti ini. Ya, ibaratnya Pak. Kalau di hadapan, mohon maaf, di hadapan seseorang ada khamar. Lalu kemudian dia diminta untuk minum khamar itu. Pilihannya ada dua. Dia bisa memilih untuk meminumnya. Dia juga bisa memilih untuk tidak meminumnya. Kalau misalnya orang tersebut memilih untuk meminumnya, pertanyaannya, apakah sebelum dia minum, Allah sudah tahu bahwa dia akan memilih untuk meminumnya? Tentu jawabannya, Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu. Tapi yang memilih untuk meminum itu adalah dirinya sendiri. Maka manusia dihukum atas apa yang menjadi pilihannya. Allah sudah tahu bahwa iblis akan memilih Adam alaihissalam. Padahal bagi iblis, dia bisa memilih untuk sujud, dia juga bisa memilih untuk tidak sujud. Sejak awal Allah tahu apa yang akan dia pilih. Tapi sifat ilmu itu, Bapak Ibu sekalian, bukan sifat ta'as, sifat inkisaf. Sifat yang menyingkap segala sesuatu. Tapi bukan sifat ta'asir. Bukan sifat yang mempengaruhi. Allah tidak bisa disalah ketahui. Saya berikan perumpamaan yang lain. Mohon maaf. Tidak seperti ini Pak ya, tapi ini contoh sekedar. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya satu karunia. Ini misal saja Pak, untuk memudahkan memahami. Sehingga saya bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya seperti itu. Sehingga dengan pengetahuan itu saya tahu. Di suatu daerah misalnya, akan terjadi banjir selama 7 hari berturut-turut, tak berhenti-berhenti. Ya Allah memberi saya ilmu di suatu daerah akan terjadi banjir selama 7 hari berturut-turut. Hujan 7 hari berturut-turut. Sehingga karena hujan itu tidak pernah berhenti, terjadilah banjir. Kira-kira jamaah sekalian, pada saat banjir itu terjadi, wajarkah kalau penduduk di daerah tersebut rame-rame datang, lalu kemudian berkata, ini gara-gara ilmu tak itu kami jadi kebanjiran. Saya akan berkata, saya memang tahu akan terjadi hujan yang tidak pernah berhenti selama 7 hari dan akan terjadi banjir. Turunkan banjir. Bukan saya yang turunkan hujan, bukan saya yang membuat banjir, saya hanya mengetahui. Jadi ilmu itu Pak bukan sifat ta'sir. Ilmu itu adalah sifat inkisaf. Sifat yang menyingkap sehingga sesuatu menjadi diketahui. Itu sifat ilmu. Nah, sama tadi dengan iblis. Allah tahu karena pengetahuan tersebut tetap pada iblis karena dia yang memilih. Begitu juga manusia. Kalau ada manusia yang memilih kekafiran, Allah sudah tahu dia akan memilih. Tapi jangan salahkan Allah atas pengetahuannya. Salah manusia itu atas pilihannya untuk menjadi orang yang kafir. Contoh yang konkret. Abu Lahab, pamannya Nabi SAW, memilih kekafiran. Bahwa Abu Lahab akan memilih kekafiran. Oh, sudah tahu Pak. Di dalam Al-Quran disebutkan secara jelas. Siada Abi Lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab saya Lahab. Binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti binasa. Tidak bermanfaat baginya hartanya dan apapun yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk yang menyala-nyala. Allah sudah tahu.
Tapi Abu Lahab sendiri yang memilih. Maka jangan sandarkan kesalahan ilmunya. Sandarkanlah kesalahan tersebut kepada manusia, karena maka bahasa ulama kita, tunsabul kufru ilallahi khalqan wa ijadan, wa tunsabul kufru ilan nasi ikhtiaran wa kasban. Jadi kekafiran disandarkan kepada Allah dalam hal penciptaan dan mewujudkan. Allah yang menciptakan. Karena tidak boleh kita mengatakan ada pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang sesungguhnya. Dalam makna yang sesungguhnya. Allah yang menciptakan kekafiran, Allah yang mewujudkan kekafiran itu. Tapi sandarkanlah kekafiran tersebut kepada manusia dalam hal pilihannya dan usahanya. Manusia yang memilih kekafiran, manusia mengupayakannya, maka kekafiran itu disandarkan kepada dirinya. Atau perumpamaan yang mudah-mudahan lebih mudah lagi bagi kita, ini masalah krusial. Bapak Ibu yang punya anak, Bapak Ibu yang punya anak, itu disandarkan kepada Allah atau disandarkan kepada kita, ini orang tuanya? Sandarkan kepada orang tua, kan? Kalau ditanya, ini anaknya siapa? Nggak pernah kita mengatakan anaknya Tuhan ini, ya. Mengatakan anak saya. Anak saya. Tapi apakah kita yang menciptakan anak itu? Bukan kita yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan. Tapi jangan kemudian kalau anak itu, mohon maaf, dengan tuntunan agama lalu kita salahkan Allah. Allah yang menciptakan. Anak yang lahir sesuai dengan syariat, anak yang lahir karena perzinahan, semua Allah yang menciptakan. Tapi jangan sandarkan anak yang lahir dari perzinahan kepada Allah SWT, meskipun semua diciptakan oleh Allah SWT. Ya. Di anak itu Pak, ya kita yang mengupayakannya, kita yang memilih. Kan kita sendiri Pak yang mau menikah, kita yang pergi melamar. Mohon maaf, kita yang melakukan hubungan suami istri, kita yang mengupayakan, kita yang memilih, kita upayakan, lahirlah anak tersebut, anak kita. Tapi bukan kita yang mencipta. Yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran juga begitu. Yang mencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada manusia yang memilih kekafiran, jangan sandarkan kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tauhid yang mesti dimurnikan di dalam hati kita. Jadi kekafiran, keimanan, dunia akhirat, semua dari Allah, semua kepada Allah, semua dengan Allah, semua miliknya Allah. Minallahi ibtida'an wa insya'an. Dari Allah secara permulaan, wa ilallahi marja'an wa intihahan, wa intihaan, wa billahi baqa'an wa fana'an. Dan dengan Allah juga sesuatu itu baqa atau dia fana. Walikan kekuasaan. Wa qala al-Junayd qad su'ila ba'dul ulama'i anit tauhid faqala huwa al-yaqin. Bayyin li ma huwa wa qala huwa ma'rifat harakat al-khalqi wa sukunihim fi'lullahi azza wa jalla wahda la syarikalah tazali faqad wahatta. Imam Al-Junaid Imam Al-Junaid berkata, beberapa ulama sufi ditanya tentang tauhid, maka beliau menjawab, tauhid itu adalah al-yakin. Tauhid itu adalah keyakinan. Sebelumnya Pak, mungkin 2 pertemuan yang saya nukilkan perkataan Imam Al-Junaid tentang iman, dan jawabannya beda.
Jawabannya berbeda. Jadi sufi itu beda dengan faqih, orang yang ahli fikih. Kalau orang yang ahli fikih ditanya satu masalah, hari ini dia ditanya, bulan depan ditanya, jawabannya bisa jadi akan sama. Tapi kalau seorang sufi ditanya, hari ini dia ditanya, pagi ini ditanya, sore beda. Kalau ahli fikih yang ditanya hari ini, besok ditanya, minggu depan ditanya, bulan depan ditanya, jawabannya kemungkinan besar akan sama. Itu apa yang dibaca di dalam kitab dan apa yang dihafal. Sehingga karena apa yang disampaikan, yang dibaca, yang dihafal, jawabannya kurang lebih akan sama. Tapi kalau seorang sufi yang ditanya, mereka akan menjawab bukan berdasarkan apa yang dibaca, bukan berdasarkan apa yang dihafal, tapi berdasarkan apa yang dirasakan dan apa yang dijalani. Jadi berdasarkan apa yang dirasakan, apa yang dijalani. Jika seorang sufi ditanya, apa itu taubat? Oh, jawabannya Pak, bisa ratusan. Karena sesuai dengan apa yang dirasakan pada saat dan sesuai dengan apa yang taubatnya itu. Jawabannya akan berbeda-beda, jawabannya akan beragam. Lihatlah misalnya, definisi sufi saja, definisi tasawuf saja, sampai ratusan Pak. Karena mereka akan menjawab sesuai dengan yang dirasakan dan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ulama fikih, mereka akan menjawab sesuai yang dibaca di kitab, sesuai yang dihafal. Ya, jawabannya relatif tidak akan berbeda-beda. Nah, jangan kemudian kita mengatakan, oh kalau begitu seorang sufi tidak konsisten. Tidak. Ini kita bicara masalah apa yang dirasakan, apa yang kita jalani. Perasaan kita itu beda-beda. Perasaan kita beda. Nah, dalam satu kondisi, Imam Al-Junaid ditanya, apa itu tauhid? Beliau menjawab, tauhid itu al-yakin. Keyakinan. Saya pernah bahas tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ya. Jadi, dan kan contoh tentang madu. Ada tetangga kita penjual madu. Datang ke rumah bertamu. Lalu dia sampaikan, Pak, di rumah ada madu lagi, madu yang unik. Dari sekian banyak madu yang pernah saya konsumsi, ini madu yang paling manis. Karena tetangga kita itu penjual madu, dan selama bertahun-tahun kita bertetangga, dia selalu jujur, kita langsung yakin atas apa yang dia sampaikan. Dan ilmu yakin. Lalu diajaklah kita, ayo Pak, kita ke rumah, cicipi sedikit. Ikutlah kita ke rumahnya. Sampai di rumahnya duduk, disajikan madu itu di hadapan kita. Kita lihatlah madu itu dengan mata kepala. Keyakinan kita
jelas sampaikan kata para ulama sufi. Ya, sebetulnya bukan juga untuk mau mengubah pandangan orang yang seperti itu, karena kadang-kadang mau diyakinkan dengan cara apapun yang tidak bisa berubah. Tapi saya tegas menyampaikan untuk menjaga akidah umat, membentengi mereka sehingga tidak ikut terpengaruh. Sama juga Pak, kalau ada yang mengatakan Allah bertempat di mana-mana, itu tidak bertempat. Jadi kalau di hati masih ada tasbih Allah dengan makhluknya, tidak bisa Pak murni tauhid kita itu. Ini ditegaskan lagi oleh sufi yang lain. Wa su'ila Abu Ali Ar-Ruzabari. Abu Ali Ar-Ruzabari pernah ditanya anit tauhid, tentang tauhid. Faqala maka tauhidu istiqamatul qalbi. Tauhid itu adalah istiqamah. Jadi istiqamah dituntut sejak dari hati. Hati istiqamah, anggota tubuh juga istiqamah. Dan istiqamah ini Bapak Ibu sekalian adalah perintah Allah yang paling berat. Paling tidak paling berat dirasakan qalbi, istiqamahnya hati, bi isbati mufaraqati ta'til wa ingkari tasbih. Hati yang istiqamah bukan diri dari ta'til dan menjauhkan diri dari penolakan terhadap tasbih. Ini dua hal. Ta'til menolak ayat-ayat dan hadis yang menetapkan sifat kepada Allah dan mengingkari penyerupaan tersebut. Itu hati harus istiqamah terus. Apa yang Allah tetapkan atas dirinya, kita imani. Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbik, kekal wajah Tuhan. Kita imani wajah Tuhan kekal. Ketika Allah SWT menyatakan yadullahi fauqa aydin, tangan Allah di atas tangan manusia, kita imani tangan Allah di atas tangan manusia. Tapi jangan tasbih. Jangan menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Tangan Allah dengan tangan makhluk. Begitu juga ketika membaca ayat Al-Quran. Bahwa Allah istawa alal arsh. Jangan dipahami Allah istawa alal arsh. Allah bersemayam seperti duduknya raja di atas singgasananya. Apalagi kalau kemudian muncul lintasan lagi di hati, Allah duduk begini di kursi. Di atas langit mengawasi dunia. Itu tasbih. Wa tauhid itu ya tabalwar, mengkristal fi kalimatin wahidah, pada satu kalimat. Kata Abu Ali Ar-Ruzabari.
Wa tauhidu yatabalwaru fi kalimatin wahidah. Tauhid itu mengkristal pada satu kalimat. Wahia yaitu kullu ma sawwarahul khayalu wal afkar fallahu subhanahu bi khilafihi. Semua yang bisa dibayangkan oleh fantasi dan akalmu, maka Allah tidak seperti itu. Jadi apa yang bisa dibayangkan oleh fantasimu, oleh akalmu, Allah tidak seperti itu. Akal kita bisa membayangkan pada yang duduk besar sekali di atas kursi. Kemudian dia mengawasi yang di bawah. Akal bisa membayangkan itu. Pasti Allah tidak seperti itu. Saya mengatakan Allah duduk, ya, seperti duduk di atas kursi begitu, yang kakinya ya, meliputi seluruh ini. Selama masih bisa terbayangkan oleh fantasi dan akal, Wallahu subhanahu bikhilafi. Maka Allah tidak seperti itu. Liqaulihi ta'ala. Ia berdasarkan firman Allah yang sangat tegas di surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dan dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Terakhir, jamaah sekalian. Wa qala Abu Al-Qasim An-Nasr Abazi. Abu Al-Qasim Nasr Abazi berkata, Al-jannatu baqiyatun. Surga itu kekal. Ya. Tapi kekal bi'ibqaihi. Kekal karena dikekalkan. Wa zikruhu lak. Wa rahmatuhu. Wa mahabbatuhu lak. Tapi kalau Allah yang menyebutmu, Allah yang merahmatimu, Allah yang mencintaimu, bakin itu juga kekal. Sayangnya Allah, cintanya Allah kepada kita ini hambanya kekal. Bibaqaihi, dengan kekekalannya sendiri. Bukan karena dikekalkan. Surga kekal, dikekalkan. Sayangnya Allah, cintanya Allah kepada hambanya kekal. Bibaqaihi, dengan kekekalan Allah. Wasyattan bainama huwa bakin bibaqaihi wa bainama huwa bakin biibqaihi. Maka sungguh ada perbedaan yang besar antara yang kekal dengan kekekalannya sendiri dengan yang kekal karena dikekalkan. Sekarang yang kita tuju sesuatu yang kekal karena dikekalkan atau yang kekal dengan kekekalannya sendiri. Kalau yang kita tuju adalah yang kekal dengan kekekalannya sendiri, maka mulailah kita beribadah untuk meraih cintanya Allah, meraih ridhanya, meraih rahmatnya, bukan hanya karena ingin meraih sesuatu yang kekal, tapi kekekalannya bukan karena kekekalan sendiri, tapi karena dikekalkan oleh Allah, yaitu surga tadi. Kalau kita beribadah hanya untuk meraih surga saja, kita ingin yang kekal, tapi dia kekal bukan karena kekekalannya sendiri, dikekalkan oleh Allah. Tapi kalau kita ibadah karena ingin meraih cintanya Allah, ingin meraih ridhanya Allah, maka kita beribadah untuk meraih sesuatu yang kekal dengan kekekalannya sendiri. Saya kira itu Pak pengantar yang disampaikan. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gini Pak. Bukan berarti ketika saya menyampaikan perbedaan tadi, kemudian itu dimaksudkan untuk meremehkan ilmu fikih dan ulama fikih. Tidak Pak ya. Tapi yang saya maksudkan adalah supaya kita memahami bahwa tiap-tiap disiplin ilmu dan ulama yang ada di dalam ilmu tersebut itu masing-masing mempunyai perbedaan. Ya. Salah satunya yang saya uraikan tadi, kalau ulama-ulama fikih itu definisi itu berdasarkan apa yang mereka baca di kitab, apa yang mereka hafal, sehingga ketika ditanya berulang-ulang kali pun jawabannya relatif
tidak akan berbeda. Tapi kalau seorang sufi ditanya definisi tentang satu istilah makna, ya bukan hanya definisi akal tentang makna dari satu istilah, dari satu kata, maka mereka akan menyampaikan itu bukan hanya berdasarkan yang dibaca, bukan hanya berdasarkan yang dihafal, tapi berdasarkan yang mereka rasakan, ya. Dan apa yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jawabannya di pagi hari bisa beda dengan jawabannya di sore hari. Tidak ada yang salah dari jawaban itu. Di pagi hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Pak, ini misalnya. Saya berikan contoh saya saja Pak ya, mohon maaf. Misalnya di pagi hari saya berbuat dosa. Lalu saya menyesal sekali atas dosa tersebut. Sehingga saya kemudian bertobat kepada Allah. Saya kemudian akan menjawab, taubat itu adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan dengan menyesali sepenuhnya kemaksiatan yang sudah dilakukan itu. Karena itu yang saya alami di pagi hari itu. Apakah jawaban itu salah? Di sore hari Pak, di sore hari misalnya, lupa menyesali karena tidak melakukan amalan sunnah itu. Lalu ada yang datang kepada saya, apa itu tobat? Saya akan menjawab, tobat itu adalah penyesalan yang mendalam terhadap amalan sunnah yang ditinggalkan. Beda, karena tidak melihat. Ada yang bertanya, apa itu tobat? Tunggu dulu nah, saya cari dulu kitab. Apa itu tobat? Oh, tobat itu ada. Tidak begitu Pak seorang sufi. Yang dia rasakan, dia jalan, itu yang dia jawab. Tapi coba kalau misalnya ulama fikih ditanya, apa bedanya rukun dengan syarat? Rukun dengan syarat, dilihat Pak. Atau sudah dia hafal, oh kalau rukun itu bagian dari amal, kalau syarat di luarnya amal. Misalnya, suci dari najis, hadas kecil, hadas besar, itu namanya syarat sahnya salat. Karena dia berada di luar. Tapi ruku sujud itu namanya rukun salat, karena dia ada di dalam salat. 1 bulan ke depan, ada lagi yang datang bertanya, Ustaz, apa itu bedanya rukun dengan syarat? Jawabannya akan tetap sama. Karena menjawab sesuai dengan apa yang sudah dipelajari, apa yang dihafalkan, apa yang ada dalam kitab. Jadi kalau seorang sufi Pak tidak. Dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dirasakan pada saat ditanya itu. Sesuai dengan apa yang dijalaninya. Ya. Tapi sekali lagi bukan berarti meremehkan ilmu fikih, tidak. Kalau ada seseorang yang hanya mempelajari tasawuf tanpa mempelajari fikih, dikhawatirkan dia akan jatuh dalam perilaku zindik. Ya. Kalau hanya belajar fikih tidak bertasawuf, dikhawatirkan dia akan melakukan kefasikan. Mohon maaf. Tidak sedikit orang yang punya pengetahuan teori-teori fikih, tapi banyak melakukan perbuatan kefasikan, perbuatan dosa. Karena tidak dibarengi dengan tasawuf. Tapi siapa yang bertasawuf dan berfikih juga faqad tahaqqaq, ya itulah yang akan mendapatkan al-haqiqah, yang sebenar-benarnya, yang sejatinya. Kalau ada yang menyangka seorang sufi itu meninggalkan syariat, itu salah besar. Kita memang belum masuk Pak pembahasan tentang maqamat dan ahwal. Itu makasib, dia usaha upaya. Ahwal itu mawahib, pemberian. Jadi ada beberapa anak tangga yang dilewati Pak seorang sufi. Ada yang hanya sampai 7, ada yang sampai ratusan, itu dia tentukan. Ini ratusan anak tangga yang harus dilewati makasibnya. Ya. Jadi puncak syariat itu semua akan dilewati. Kalau ada seorang sufi yang meninggalkan syariat, dia tidak mau salat 5 waktu, tidak mau puasa, tidak mau zikir, tidak mau baca Al-Quran dan sebagainya, maka itu bukanlah seorang sufi yang sebenar-benarnya. Itu hanyalah orang yang mudda'i, orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang sufi saja. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih yang mulia kepada kesempatan yang diberikan berkenaan dengan tasbih tadi, penyerupaan. Saya pernah dengar di televisi, Ustaz, tapi saya tidak berhadapan dengan mursyid yang mulia seperti ini. Dia terangkan bahwa di dalam surga nanti kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Satarawna rabbuka kama tarawna al-badr. Bulan itu ciptaan, sedangkan penciptaannya itu ini ada pemikiran yang dangkal, seakan-akan ada penyerupaan. Bagaimana maknanya ini, Ustaz? Mohon diluruskan. Terima kasih. Baik. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi lailatul badr la tudamun. Itu hadis Nabi. Di hadapan para sahabat Nabi sampaikan, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhanmu sebagaimana kalian melihat bulan pada saat purnama. Yang diserupakan bukan Allah diserupakan dengan bulan. Bayah. Jadi yang diserupakan bukan Allah dengan bulan. Kalau itu Pak tasbih namanya, tidak boleh. Yang diserupakan apa coba? Puncaknya bulan itu kan pada saat purnama, Pak. Puncak terangnya ya, pada saat purnama. Ketika puncak terang tersebut kita melihat bulan, apakah mata kita merasa silau memandangnya? Silau tidak mata, Pak, melihat bulan itu? Tidak, Pak ya? Sama sekali tidak silau. Terang kita melihatnya dan tidak silau. Tapi kalau matahari, Pak, puncaknya jam berapa itu? Jam 12 lah ya. Terang ini matahari. Lalu kita mau memandang matahari pada saat puncak terangnya tersebut. Silau tidak mata kita? Silau. Kita merasa sakit. Dan tidak terang lagi itu bukan. Sehingga dalam hadis itu Nabi tidak membuat perumpamaan. Nabi tidak mengatakan, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan di hari kemudian sebagaimana kalian melihat matahari pada saat puncak terangnya. Ya. Dibuat perumpamaan seperti melihat bulan pada saat purnama. Yang diserupakan apa? Keadaan manusia pada saat melihat. Bukan Tuhan yang diserupakan dengan bulan. Keadaan kita melihat itu tidak merasa sakit, tidak merasa silau. Maka sebagaimana tidak sakitnya mata melihat bulan meskipun pada saat dia purnama, maka mata kita juga nanti tidak akan merasakan rasa sakit melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan yang diserupakan, keadaan manusia yang melihat Tuhan yang diserupakan dengan keadaan manusia ketika melihat bulan, tidak merasakan silau sama sekali, tidak merasa sakit. Di ujung hadisnya disebut, kalian tidak akan merasa silau, tidak akan merasa kesakitan. Di Al-Quran disebut, justru yang terjadi sebaliknya. Wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nazira. Kepada Tuhannya lah mereka memandang. Apakah ketika Tuhan dipandang, Tuhan bertempat? Tidak, tetap Tuhan tidak bertempat. Lalu bagaimana kita bisa melihat Tuhan yang tidak bertempat itu? Mudah saja bagi Allah. Allah memberikan kepada mata kita kemampuan untuk melihatnya. Ya. Jadi Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk melihatnya. Allah pernah memberikan kemampuan kepada Rasulullah SAW untuk melihatnya. Tanpa harus Tuhan itu bertempat. Allah juga bisa memberikan kepada kita kemampuan untuk melihatnya jika itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hadis itu tidak mengarah kepada tasbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak atas kesempatannya.
Saya akan bertanya tentang pilihan tadi. Ya. Kami ini pada umumnya karena orang tua kita Islam. Apakah itu pilihan, Pak? Terima kasih. Baik. Oh, maaf Pak ya. Kalau setelah balik ada di antara kita yang memilih untuk kafir, bisa tidak? Bisa Pak ya? Bisa. Tapi kita tetap dalam keislaman. Berarti keislaman kita ini adalah pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman kata Allah, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Allah memberikan kepada manusia itu ikhtiar, memberikan pilihan kepada manusia. Tapi pilihan itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dengan ilmunya tadi, kemudian ada namanya sifat taksis. Sifat taksis itu irada. Ya. Kalau ilmu sifat inkisab, sifat menyingkap. Kalau sifat taksis yang menghususkan itu adalah sifat irada. Ya, maksudnya gini Pak, saya saja Pak ya sebagai contoh. Kan saya ini bisa saja Pak beriman, bisa juga kafir Pak, kan begitu. Sebagaimana saya bisa lahir sebagai laki-laki, bisa lahir sebagai seorang perempuan. Lalu sifat apa yang memilih di antara kemungkinan-kemungkinan tadi? Bukan sifat ilmu. Karena sifat ilmu itu sifat inkisab. Bukan sifat taksis. Yang memilih adalah sifat taksis, yaitu irada. Irada ini sebatas taksis, tidak mewujudkan. Maka ada sifat ijad. Sifat ijad itu adalah kudrah. Sehingga Allah itu alimun, muridun, qadirun. Allah alim, Allah qadir, Allah juga Allah murid, kemudian Allah juga qadir. Di atas pertanyaan tadi ya, keimanan, kekafiran, keislaman kita ini pilihan. Tapi yang dibahas di kitab ini Pak, penciptaan. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Manusia yang memilih. Perumpamaannya begini Pak. Ada satu supermarket. Nah, supermarket ini Pak ya. Supermarket. Di supermarket itu pemiliknya sudah menyediakan. Di sebelah kanan, di sini ada salat, ada zakat, ada puasa, ada baca Quran, ada haji. Ya, ada kejujuran. Ya, ada menepati janji. Ada kedermawanan. Ya, disiplinan. Seterusnya. Nah, di sebelah kiri di sini ada minum-minuman keras, ada berzina, ya, ada riba, ada kebohongan, ada pengkhianatan, seterusnya Pak. Masuklah kita semua ke dalam supermarket yang besar itu. Sebagian di antara kita memilih sini. Ambil, dipenuhi Pak. Keranjangnya itu dengan jualan dari sini, penuhi keranjangnya Pak. Ada yang memilih di sini saja yang dia pilih. Tidak ada yang di sebelah kanan. Ada yang ambil di sini, ambil juga di sini, ambil di sini, ambil juga di sini Pak. Manusia begitu. Sampai di ujungnya, di sanalah nanti ada hisab. Dihisab Pak atas apa yang kita pilih itu. Kalau saya tanya, siapa yang mengadakan barang-barang di supermarket itu? Orang yang masuk atau pemilik supermarket? Pemilik supermarket. Tapi jangan salahkan dia. Tidak bisa pas setelah keluar. Kenapa kamu pilih perzinahan, kamu pilih riba, kamu pilih minuman keras? Dia katakan, ya kenapa memang kita siapkan. Nah, boleh Anda yang memilih. Pemiliknya hanya menyiapkan itu, Anda yang pilih. Maka manusia dihisab atas apa yang menjadi pilihannya. Bukan atas apa yang diciptakan Allah, bukan atas apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijaga, tauhid saja Pak. Bahwa semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan misbahkan ya pilihan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bisa Pak ya? Silakan boleh Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan satu pertanyaan. Ada beberapa ahli sufi yang biasa mengungkapkan dan membahas tentang 7 latifah di dalam diri manusia. Dan setiap latifah itu potensi untuk berbuat kemaksiatan. Contohnya saja latifatul qalbi yang ada di bawah susu sebelah kiri memiliki potensi untuk kekufuran. Dan begitu pula latifatul ruh, latifatul sirri memiliki masing-masing potensi-potensi untuk berbuat kemaksiatan. Nah, dari petunjuk dari beberapa sufi ini menganjurkan untuk setiap latifah untuk banyak mengisi zikir. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah ketika kita berzikir, apakah perlu untuk berniat bahwa zikir yang kita ambil ini ditujukan kepada latifah-latifah tertentu dari 7 latifah itu, dan kemudian apakah ada zikir tertentu yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan untuk mengisi latifah tersebut. Saya kira itu 2 pertanyaan Pak. Terima kasih. Latifah itu kalau diterjemahkan secara harfiah artinya sesuatu yang halus. Latifah. Yang dimaksud di sini adalah titik halus di dalam tubuh kita yang menjadi sarang dari beberapa perbuatan dari sifat-sifat yang tercela, sehingga dia harus dibersihkan. Saya mendapatkan pelajaran tentang latifah itu, mungkin saya pernah sampaikan Pak ya, bahwa di Mesir saya ikut tarikat Naqsabandiyah, ya, berbayat kepada Syekh Diyauddin Al-Qurdi qaddasallahu sirrah. Dalam tarikat Naqsabandiyah itu juga diajarkan tentang latifah itu. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, kemudian ada latifatul natika latifah kulli jasad. Bahkan di semua tubuh ada latifahnya, itu latifah kulli jasad. Paling yang ketujuh. Ya. Tapi kita tidak bisa melakukan zikir itu secara infiradi, secara sendiri tanpa bimbingan. Ya. Jadi tanpa bimbingan mursyid tersebut. Ya, karena seperti ini. Ibaratnya kalau kita demam. Demam itu kan sebetulnya bukan penyakit, Pak, demam itu. Demam itu gejala. Gejala bahwa kita sakit. Ada beberapa penyakit yang menimbulkan gejala demam. Jadi pada saat kita demam, kita tidak tahu penyakit kita ini apa. Cuma kita tahu bahwa kita sakit karena ada gejalanya. Datanglah kita ke seorang sufi. Ke dokter Pak ya. Dok, sakit ini. Apa yang kita rasakan? Saya demam. Diperiksa kita. Setelah dianalisa, didiagnosis, oh Bapak sakit ini. Mungkin ada juga yang lain Pak, datang demam juga. Tapi penyakitnya ternyata beda. Pasti dikasih resep obat yang berbeda-beda itu Pak. Meskipun gejalanya sama. Mungkin kita menduga-duga sendiri Pak. Kayaknya yang bermasalah ini latifah ini, saya ini yang bermasalah. Kita duga-duga sendiri.
Nah, saya seranglah pakai zikir ini. Dugaan kita seperti itu, tapi belum tentu kenyataannya demikian. Ya, belum tentu kenyataannya demikian. Nah, sehingga kita perlu bimbingan seorang mursyid. Kalau mau masuk Pak pada zikir latifah, terus dibimbing. Berapa ribu kali itu dibaca dan diarahkan kemana dan seterusnya. Apabila kita tidak mempunyai mursyid, maka cukuplah bagi kita zikir-zikir yang bersifat umum, yang terdapat dalam hadis-hadis yang ma'surat. Ya. Zikir nafi isbat itu sudah sangat memadai. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir ketahuilah bahwa itu adalah la ilaha illallah. Di setiap parika Pak ada diajarkan itu caranya. Saya mohon maaf, saya diajari tapi tidak diizinkan untuk mentalkinkan. La ilaha illallah. Diajari dalam bagaimana dimulai dari mana dan kemudian ditujukan akhirnya di mana. Tapi apakah harus seperti itu? Ya tidak juga, Pak. Nanti kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan zikir tersebut Allah akan berikan ketenangan hati. Allah akan bersihkan hati. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Dan alat pembersih hati adalah zikir. Diperbanyak zikir. Yang penting niat kita ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selain itu dengan zikir ismuzat. Zikir ismuzat itu ya Allah, Allah, Allah. Ini saya tegaskan juga karena akhir-akhir ini sebagian orang mengatakan tidak boleh berzikir hanya dengan menyebut Allah, Allah saja. Paling pendek katanya ya la ilaha illallah. Ya, karena seutama-utama zikir la ilaha illallah, tidak boleh Allah, Allah. Boleh, Pak. Dalilnya ada di Al-Quran, dalilnya ada di hadis. Mana dalilnya di Al-Quran? Allah itu kan namanya Tuhan. Dan di dalam Al-Quran ada ayat wazkurisma Rabbi. Sebut nama Tuhanmu. Dulu Allah yang menyuruh kita sebut nama Tuhan. Jadi kalau kita sebut Allah, itu justru sudah melaksanakan perintahnya Allah. Karena kita disuruh untuk menyebut namanya. Di hadis riwayat Bukhari disebutkan. Riwayat Muslim juga ada. Kiamat itu tidak akan terjadi selama masih ada di atas dunia ini man qala Allah Allah, yang berkata Allah Allah. Jadi selama masih ada yang berkata Allah Allah, maka kiamat tidak akan terjadi. Oh, Nabi sendiri dia menganjurkan kita untuk mengucapkan Allah Allah itu. Udah paling sederhana begini saja Pak, sederhananya. Tanpa harus ada talqin dan sebagainya. Setiap kita menarik dan menghembuskan nafas, usahakanlah kita menarik nafas itu disertai dengan kalimat la ilaha. Dihembuskan illallah. Tarik la ilaha, dihembuskan illallah. Ada lagi yang pernah bertanya, jangan sampai ustaz saya meninggal pada saya mengucapkan la ilaha. Tiadanya tidak ada Tuhan. Belum saya illallah sudah meninggal. Saya tanya balik, orang meninggal itu menarik nafas atau menghembuskan nafas? Menghembuskan nafas. Tidak pernah ada Pak orang mengatakan dia telah menarik nafasnya yang terakhir. Yang orang katakan dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tidak pernah Pak ya orang dia katakan dia sudah menarik nafasnya yang terakhir. Kalau menarik belum meninggal ini. Meninggal itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tidak ditarik la ilaha dia. Yang kedua, setiap jantung kita berdetak disertai dengan zikir ismuzat. Allah, Allah, Allah. Ya. Nafas ditarik la ilaha, dihembuskan illallah. Jantung berdetak Allah, 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 Allah. Insya Allah dengan dua zikir ini saja akan sudah sangat luar biasa. Untuk menenteramkan hati
dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati tersebut. Dengan doa ini saja. Dan itu perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan. Ibaratnya pertama kali orang belajar bawa kendaraan, ya kan masih harus sinkronisasi dulu. Antara otak, hati-hati, otak, tangan dengan kaki. Pak. Saya harus sinkronisasi dulu. Kadang-kadang otaknya sudah memerintahkan, injak, kaki belum bergerak-gerak. Ya, perlu sinkronisasi. Tapi lama-lama kemudian ada sinkronisasi. Otomatis itu tangan dan kaki bergerak tanpa diperintah lagi, lama-lama oleh hati dan akal kita. Begitulah zikir. Awalnya kita pembiasaan. Saya mau tarik ini la ilaha, hembuskan illallah, ditarik la ilaha, dihembuskan illallah. Jantung berdetak ini Allah, jantung berdetak Allah, jantung berdetak Allah. Tapi kalau terus-menerus seperti itu, maka dia akan berjalan secara otomatis. Semua tarikan nafas kita disertai la ilaha, semua hembusan nafas kita disertai illallah. Setiap detak-detak jantung kita disertai dengan kalimat Allah, 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 Allah. Jadi silakan Pak, diamalkan zikir ismuzat, zikir nafi isbat, zikir lataif. Saran saya sekali lagi dengan bimbingan mursyid. Insyaallah negeri kita ini Pak banyak walinya. Banyak wali Pak di negeri kita ini. Pasang ini banyak Pak. Ya, wali-walinya Allah SWT. Cuma boleh jadi kewalian mereka itu tertutupi oleh basyariahnya. Tertutupi oleh kemanusiaannya. Ya. Saya pernah cerita Pak. Abu Hasan Az-Zazili, qaddasallahu sirrah. Dia kelilingi negeri-negeri muslim untuk mencari wali kutub. Wali tertinggi. Setiap zawiyah, pojok-pojok sufi, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, dia datangi. Sampai setelah sekian lama, tibalah beliau di satu majelis zikir. Dipimpin oleh seorang syekh. Belum bicara, syekhnya sudah bertanya duluan. Kamu datang ke sini dengan maksud untuk bertemu wali kutub. Iya benar. Di mana saya bisa menemukannya? Kata beliau, orang yang kamu cari itu tinggal di samping rumahmu. Tetanggamu yang kamu cari. Cari kelilingi dunia ini, yang kamu cari tetanggamu. Mungkin kita tidak sadar Pak. Wah, masa tetangga saya penjual roti di ini, kulihat tetanggaku. Tidak serajin saya ke masjid. Masa tetanggaku penjual ikan ini. Tapi jangan juga Pak setelah keluar dari masjid ini kita curigai semua tetangga. Jangan sampai wali ini tetanggaku. Ya, yang saya ingin katakan adalah bahwa saya sudah sampaikan juga. Saya ulang-ulangi terus Pak. Nah, ini penting. Terakhir Pak ya, barangkali ini terakhir. Terakhir untuk pengajian kita ini maksud saya. Perbanyak salawat kepada Nabi. Ya, perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kita salawat. Yang ini saja satu pesan di mana-mana saya sampaikan. Kadang-kadang masih jarang diamalkan. Sederhana salawat, perbanyak salawat. Berapa banyak itu? 1000 kali satu hari. 1000 kali Pak satu hari salawat. Dalam beberapa hari saja kita bisa salawat 1000 kali. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, Nabi akan mendatangi kita dalam mimpi paling tidak, atau bahkan dalam sadar, dan Nabi akan menunjukkan kepada siapa kita mesti belajar. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Nabi sendiri yang akan mengajari kita. Dan kemungkinan yang lebih tinggi lagi, dua-duanya kita akan peroleh. Kita kan manusia cuma mau hasil, tidak mau usaha. Mau kasih begitu, Ustaz. Sudah mungkin salawat 1000 kali. Ibu, baru 100 kali. Kalau yang sudah ada mursyidnya biar 200 kali per hari, 200. Tapi kalau belum ada, usahakanlah 1000 kali bersalawat dalam satu hari. Inna salata ala nabi taqumu maqamal mursyid. Sesungguhnya bersalawat kepada Nabi itu menempati posisi seperti posisi mursyid.
Dalam bahasa ulama yang lain, inna salata ala nabi mursidun liman la mursidalahu. Sesungguhnya bersalawat kepada Nabi itu adalah mursid bagi yang tidak punya mursid. Mungkin itu Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ghafir lana wa li masyayikhina khususan lal allama al-arif billah bil qasim bil karim bin hawasin al-qusairi an-nasaburi wa syekhana Syekh Diyaudin al-Qurdi wa syekhana Syekh Abdul Rahim as-Syalaf wa suyuh turki sufiya wa li ikhwanina minal muslimina al-muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin al-maqbulin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانصرنا عليهم حكمتك يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.